apa namanya? Bentar, oh ini bisa diperbesar. Nah, gini ya. Oke, begini aja. Nah, em, di sini kalian ke bawah saja. Ada beberapa pilihan, applicants applying again, no applicants, dan seterusnya. Anda pilih yang no applicant saja ya. No applicants. Nanti di sini Anda klik ini, online eligibility test. Saya karena sudah mengisi eligibility test ini, jadi nggak bisa menampilkan formnya seperti apa. Ini coba ya. Nah, ini you have already completed a successful eligibility test for the current application round. Please return to the homepage. Karena saya sudah mengisi, jadi saya nggak bisa menunjukkan isinya, teman-teman ya. Isinya ini bayangan aja, apa gambaran saja. Nanti Anda suruh mengisi Anda dari mana, negaranya, terus keluarga negaraannya apa, terus apa ya, apakah Anda punya hubungan dengan orang New Zealand ya. Terus apa lagi ya, apa aktif di militer dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti kalau sudah kalian isi dan Anda dikatakan eligible, itu nanti ada link untuk pendaftarannya atau formnya ya. Gitu ya teman-teman ya, saya nggak bisa menunjukkan bagaimana linknya, pokoknya diklik nanti link itu, terus nanti Anda akan diarahkan ke sini. Sorry, ini eligibility test masih ya. Berarti ke, ini nggak usah, ke sini. Jadi nanti kalian ke sini ya. Em, Kayaknya kalian harus membuat password ya, password, username dan seterusnya. Tadi saya agak bermasalah ketika memasukkan password karena sebelumnya saya sudah membuat password gitu ya. Terus disuruh mengganti password dan seterusnya. Tapi kalau kalian masih baru, itu kayaknya nggak perlu bertele-tele seperti saya kayak tadi ya, ganti password dan seterusnya. Jadi buat aja password, terus otomatis akan diarahkan ke application form ini. Pertama yang harus Anda isi adalah sebentar ya, introduction. Ini di introduction seperti ini. Aduh, ada data pribadi ya, harus saya tutup nanti teman-teman. Nah, nanti kalau sudah diisi, ini seperti ini ya. Please specify how many days you have spent outside of Indonesia in the last 2 years. Nanti ya saya bilang, ya bilang aja berapa hari ya. Kalau Anda em, ada menghabiskan waktu, apa ya, menghabiskan waktu ya di luar negara domisili Anda. Ini karena kebetulan Indonesia ya langsung tulisannya Indonesia. Saya kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini baru keluar negeri kemarin ya. Saya lupa tahun kemarin lah, 2024 itu saya ke Malaysia jalan-jalan ya. Jadi cuma 3 hari saja. Nah ini ditulis 3 hari saja. Terus yang ini kayaknya nggak perlu diisi ya. Enter the location. Oh ya, ini perlu di sini. Enter the location and total number of days for each reason for travel ya. Malaysia, sebentar. Malaysia, 3 days for traveling only. Kayak gitu ya. Ya, gitu kira-kira. Oke, lanjut. Next. Nah, di sini Anda harus mengisi proposed study program. Nanti ya ini ada beberapa section yang harus Anda isi. Introduction tadi sudah. Itu hanya mengonfirmasi profil ya, data data pribadi Anda. Terus baru kita lanjut kepada program studi yang akan Anda masuki ya, atau yang ingin Anda masuki nanti ketika di New Zealand. Terus ada study history, ini kayaknya ya latar belakang pendidikan, work history, latar belakang pekerjaan, development relevance, ini saya kurang paham, relationship management, ini kayaknya manajemen keluarga gitu ya. Self drive, ini kurang tahu, studying overseas, declaration dan seterusnya ya. Oke, em, dari pilihan topik ya, atau sektor, jadi mereka sistemnya sektor ini ya, sektor apa ya istilahnya sosial gitu ya, yang ada di negara ya, di sebuah negara. Ini kan nanti pilihannya
sektor sosialnya apa saja. Apakah climate change dan environment ya, apakah tentang lingkungan dan perubahan cuaca, terus disaster management, manajemen bencana, terus food securities, apa ya, keamanan makanan ya, dan pertanian gitu maksudnya, governance, renewable energy, governance itu ya apa namanya pemerintahan gitu ya, renewable energy berarti ya tentang energi ya, mungkin ya pertambangan, terus dan seterusnya lah. Ini nanti coba saya tunjukin ya, kalau climate change and environment isinya apa saja, ada biodiversity, biosecurity, civil engineering. Ya, ini kayaknya orang-orang teknik di sini nanti. Ya, teknik dan juga orang apa IPA ya, conservation management. Oh, disaster management juga ada di sini. Padahal tadi udah jadi topik tersendiri ya. Ini engineering ya, yang teknik. Terus environment ya tentang lingkungan ada di sini juga, geologi, geofisika, konservasi laut ya, biota, ya biota ya namanya ya. Pokoknya hewan-hewan laut, ilmu kelautan dan seterusnya. Ini ada banyak teman-teman. Water management, manajemen air, ilmu air, water science ya. Ini ya isinya. Silakan kalau Anda memang bidangnya di situ. Terus kalau yang disaster management ya, tadi kan ada juga ya disaster management di climate change and environment. Tapi nggak apa, dia ada sendiri ternyata untuk sektor besarnya. Nih ada civil and construction engineering. Oh ya, ini mungkin lebih spesifik lagi ya tentang teknik konstruksi, teknik sipil, terutama untuk em, apa ya mencegah bencana dan seterusnya gitu. Ini electrical and electronic engineering. Pokoknya yang teknik-teknik geografi, geologi, geofisika, geospasial, infrastructure construction, meteorologi, vulkanologi ya ini karena New Zealand, Australia juga mungkin ya, dan terutama Indonesia itu adalah negeri volcano, negeri gunung Merapi ya. Jadi pas sekali ya kalau Anda bidangnya adalah vulkanologi. Terus untuk yang pertanian atau food security ini banyak banget ya. Agribisnis, aquaculture, animal science, biotechnology, e-commerce, farm management, fisheries, food technology, nutrition, dan seterusnya. Terus governance. Nah, ini governance juga ini kayaknya untuk bidang-bidang sosial ke sini teman-teman ya. Governance, ada accounting, asset management, cyber security, dan seterusnya, e-government, economics. Saya karena kebetulan bidangnya pendidikan, kayaknya untuk bidang pendidikan cuma ada di sini ya, education management, jadi manajemen pendidikan. Dan kebetulan proposal studi saya itu juga tentang manajemen pendidikan ya. Untuk yang lain-lain kayaknya nggak ada ya, seperti applied linguistics atau apa nggak ada di sini. Jadi nggak apa-apa ya, education management pun juga bisa ya. Gender studies, nah ini tentang gender, saya kira meskipun Anda bidangnya nanti atau topik penelitiannya di pendidikan, itu bisa juga masuk ke sini ya, ke ranah gender mungkin ya. Ini terutama yang perempuan-perempuan. Ini ya, international relations, hubungan internasional, Anda bisa ke sini. Governance, public administration, dan seterusnya ya. Sektor leadership, research and evaluation. Terus renewable energy, kayaknya ini masih teknik ya, orang teknik ya, teknik kimia, chemical engineering. Ini kayaknya dikuasai orang-orang teknik nih kayaknya. Ini beririsan semua ya, geothermal engineering dan seterusnya. Solar energy, wah, wind energy. Ini kayaknya memang New Zealand ini fokusnya kepada ini ya, bidang-bidang teknik infrastruktur lah gitu kira-kira. Karena saya bidangnya pendidikan dan masuk ranah sosial, ya inilah pilihannya. Terus level studinya disesuaikan, apakah Anda S3, ya S3 PhD. Kalau S2 ada dua pilihannya, apakah Masters by Course, apakah Masters by Thesis ya. Saya nggak tahu yang diploma dengan postgraduate diploma dengan postgraduate certificate ini, saya kurang paham. Yang jelas kalau untuk S2 itu ada dua pilihannya, by course atau by thesis. Kalau PhD jelas ya,
by thesis jelas atau by research. Kalau untuk kampusnya silakan di Google saja teman-teman ya. Jadi di Google kalau Anda bidangnya adalah education ya silakan Google ya. Saya kata kuncinya PhD in Education in New Zealand gitu. Dan yang muncul seperti ini, Doctor of Education ada 8 ya. Untuk Doctor of Education atau in Education itu pertama Victoria University of Wellington. Nah, terus ada Auckland University of Technology dan seterusnya. Ada banyak ya. Waikato juga ada. Cuma saya kayaknya milih dua saja. Yang pertama Victoria University of Wellington dan University of Auckland ini. Kebetulan University of Auckland juga ada education-nya. Tapi ini part-time ya. Hmm. Ya, kayaknya saya ganti ke University of Waikato aja ya, yang full-time ya. Kayaknya nggak boleh yang part-time kayaknya. Ya, saya ke Waikato saja teman-teman. Awalnya mau milih yang University of Auckland ya, tapi nggak apa-apa. Dimanapun yang penting New Zealand. Oh, gitu. Pertama, saya pilih Victoria University of Wellington. Kualifikasinya Doctor of Philosophy ini sudah otomatis ya. Terus nanti preferensinya buat dua ya, first choice sama second choice. Ini juga masih sama karena saya pendidikan ya, jadi governance, education management. Ini university-nya saya ganti ke Waikato aja, University of Waikato. Selanjutnya Anda masukkan propose research atau research proposalnya ya. Saya kebetulan tentang apa ini namanya manajemen pendidikan Islam. Jadi saya masukkan ini judulnya, terus ya ada batasan karakternya ya 250. Terus ini outline, saya nggak paham yang dimaksud online, apakah abstrak. Jadi ya saya masukkan abstrak aja ke sini. Terus summary-nya ya ada batasannya, nanti ada penjelasannya sudah berapa kata yang Anda masukkan. Ini saya 1032 maksimal 1200 bukan kata tapi karakter. Terus how can this research be applied to the development of your country? Ya, saya nggak muluk-muluk lah. Yang penting em, bagaimana penelitian ini bisa apa ya menguak gitu ya. Bagaimana perspektif dari para pimpinan sekolah Islam gitu ya. Tentang bagaimana memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam penyelenggaraan pendidikannya. Does your research require field work in your home country? Yes. Nanti silakan dijelaskan di mana gitu ya lokasinya. Saya kebetulan di Aceh. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah next. Oke, selanjutnya kita masukkan qualification, sorry, study history ya. Jadi latar belakang pendidikan. Pertama tujuan yang akan Anda masuk apa kualifikasi yang akan Anda masuki di New Zealand apa PhD. Terus tentunya highest qualification itu adalah S2 ya kalau untuk untuk daftar S3. Terus awards and apa ini? Nah, ini sebentar. Alah, kok gini. Oke. Berarti saya harus memasukkan publikasi. Jadi awards and publications itu ya apakah Anda punya ini ya teman-teman ya penghargaan. Saya kalau penghargaan belum ada. Kalau publikasi ada. Ya, publikasi alhamdulillah ada. Jadi saya masukkan publikasi aja. Ini kayaknya ya, nggak apa-apa. Publication. No more than four katanya.
Jadi nggak boleh banyak-banyak teman-teman. Oh, ini tetap satu ya. Sudah. No, previous engagement with New Zealand government scholarships. Apakah kamu sudah pernah mendapatkan beasiswa New Zealand? Belum ya. Udah berkali-kali nyoba daftar tapi tetap gagal tidak dapat ya. Jadi kita isi no. Qualification details. Hmm, oh ini ya. Berarti Bachelor of Islamic Studies. Islamic Education in Islamic schools. Indonesia, yes. Oke, kalau tanggal kayaknya harus buka data, teman-teman. Mana saya hafal, karena udah lama banget ya. Di data pribadi. Yes, month 2005, bulan 3, March 2010. A copy of your academic transcript for this qualification, including the grading scale. But this must be in English or must be in Korean. So, PDF. Mhm. Jadi nanti untuk transkrip dan juga ijazah teman-teman itu ya bisa PDF atau doc ya atau PNG. You can only attach one file for each of your qualifications. You will be required to provide verified copies, academic transcripts, and completion certificates later if you are shortlisted. Oh iya ya. Jadi nanti ketika sudah shortlisted ya atau terpilih itu kita bawa ya ininya. Mungkin lembar legalisir ya, ijazah dan transkrip yang legalisir. Oke, berarti coba kita upload files. Scan. Hmm, yang mana ya? Ijazah. Ijazah di mana ya? Oh, di sini. Ada transkrip English compilation.
S1 transcript plus translation. Oke, sudah. Sebentar, harus dicek lagi. Oke. Done. Was this study funded through a scholarship? No. Add a qualification. Yang ya cuma transkrip yang diminta ya. Belum yang ini ya. Belum ijazah. Kita lanjut. Master of Arts. English Language Education. Universitas Education Indonesia. 2000 September 2011. Month-nya selesainya Februari ya, 2013. Oke. Masih sama kayak tadi, berarti S2, mana ini? S2, oh belum ya. Hmm, S2. Oh ini nih, Ijazah Transcript English Compilation. Itu enggak ya? Coba. Dan, was this study funded through a scholarship? Yes. Hmm, Ministry of Religious Affairs Scholarship. Study Scholarship. Ministry of Religious Indonesian Indonesia. Oke, sudah ya kayaknya. Cukup. Kita lanjut teman-teman. Masih setia dengan saya. Oke, sekarang apa? Work history. Provide your work history. You need to have work that is relevant to your career or chosen program. At least 1 year full-time work experience, 30 hours, or at least 2 years part-time. Hmm. Oke, coba ya. Position title. Institut Agama Islam. Waksu Umawi Aceh. Indonesia. Hmm, 2022. Hai.
Oke, kayaknya cukup ini saja. Lanjut. Kita lanjut ke development relevance, teman-teman. When you write your answers, please keep your answers concise and within the character limit. Be truthful with your example as it may be checked through your references. Make sure this is your own original work or provide references where applicable. The Manaki New Zealand Scholarship Program seeks candidates who have a strong plan for how they will improve their sectors and countries. If AI generated, nah ini hati-hati teman-teman ya, jangan pakai AI. If AI generated content is detected in your application may be subject to additional screening and follow-up questions during the selection process. Okay, what skills and knowledge do you hope to gain from your proposed study program? Why do you think these knowledge and skills are important to your country's development? Where possible, you should refer to data. Oke, ini agak banyak yang harus diisi. Jadi sementara ini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut ke part 2. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.